Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Ashari dengan NIM D1A121030 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada video ini, saya akan membawakan materi mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu teori perilaku konsumen. Nah, dalam teori perilaku konsumen ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Pada video ini saya akan membahas tentang teori pendekatan kardinal. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih teori perilaku konsumen itu. Nah, untuk penjelasannya kita bisa simak pada video selanjutnya. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi teori perilaku konsumen menurut para ahli. Ada 3 ahli yang berpendapat. Yang pertama, Angel et al. Pada tahun 1994, dan yang kedua ada Mowain pada tahun 1990, dan yang ketiga ada Swasta dan Handoko pada tahun 1987. Menurut Angel et al. Pada tahun 1994, perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul daripada tindakan ini. Nah, selanjutnya dari Mowain pada tahun 1990 berpendapat bahwa perilaku konsumen merupakan studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam menerima, menggunakan, dan penentuan barang, jasa, dan ide. Definisi tersebut menggunakan unit-unit pengambilan keputusan dikarenakan keputusan bisa dibuat oleh individu ataupun kelompok. Nah, yang terakhir ada dari Swasta dan Handoko pada tahun 1987 berpendapat bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang jasa ekonomi, misalnya termasuk kegiatan pengambilan keputusan. Nah, jadi teori perilaku konsumen itu merupakan teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan cara melakukan pembelian atau penggunaan suatu barang dan jasa. Dalam pendekatan kardinal, dikatakan bahwa kenikmatan ataupun manfaat yang diterima oleh konsumen dalam menggunakan sebuah barang atau jasa dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, dalam pendekatan kardinal ini terdapat nilai guna total dan juga nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang diterima oleh konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa. Nah, nilai guna marginal merupakan jumlah penambahan kepuasan yang diterima akibat penambahan ataupun pengurangan daripada penggunaan satu unit produk atau barang dan jasa tertentu. Dalam pendekatan kardinal, kita mengenal yang namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan terhadap suatu barang ataupun jasa dilakukan secara terus-menerus, maka nikmatnya mula-mula akan semakin tinggi. Namun, semakin lama, rasa nikmatnya akan semakin menurun sampai pada titik jenuh atau titik nol. Ini saya akan memberikan contoh daripada pernyataan hukum Gosen 1. Nah, misalnya ketika kita habis olahraga, tentu kita akan merasa haus dan yang pertama kali kita cari adalah air minum. Nah, dalam tabel di sini dikatakan bahwa ketika kita meminum 1 gelas air, maka nilai total utility atau jumlah kepuasan yang kita terima yaitu 10 dan nilai marginal utility-nya
atau penambahan kepuasan yaitu 10. Nah, kemudian apabila kita menambah satu gelas lagi, yaitu gelas kedua, maka nilai total utility-nya bertambah menjadi 18 dan nilai marginal utility-nya menjadi 8. Nah, pada gelas ketiga, nilai total utility-nya bertambah lagi menjadi 23, nilai marginal utility-nya menjadi 5. Kemudian pada gelas keempat, nilai total utility-nya bertambah lagi menjadi 25 dan nilai marginal utility-nya yaitu menjadi 2. Nah, pada gelas kelima, nilai total utility-nya tetap dengan ketika kita minum pada gelas keempat yaitu 25, sehingga nilai marginal utility-nya yaitu sama dengan 0 karena di sini kita sudah merasa cukup terhadap air yang kita minum. Nah, tapi apabila kita menambah gelas ke-6, maka nilai total utility-nya akan menurun menjadi 22, sehingga nilai marginal utility-nya menjadi -3. Dan apabila kita menambah lagi pada gelas ke-7, maka nilai total utility-nya akan semakin menurun karena di sini kita sudah merasa sangat kenyang terhadap air yang kita minum, sehingga nilai marginal utility-nya pun ikut menurun menjadi -5. Jika digambarkan dalam kurva nilai marginal utility-nya, maka garisnya dia akan turun ke bawah seperti ini hingga sampai pada -5 karena penambahan kepuasan yang diterima ketika meminum gelas ke-7 dia sudah berkurang atau sampai pada -5 ini. Nah, kemudian untuk kurva total utility-nya dia berbentuk seperti ini. Dia naik ke atas hingga sampai pada utility-nya di sini nilai rasa cukup ya ketika kita minum air. Kemudian dia akan turun ke bawah karena di sini kita sudah merasa kenyang. Jadi kurvanya berbentuk seperti ini. Jika kedua kurva ini digabungkan dalam satu kurva, maka garisnya akan seperti ini. Nah, ini adalah kurva total utility dan yang ke bawah ini adalah kurva garis marginal utility-nya. Nah, inilah contoh daripada pernyataan hukum Gaussian 1. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum Gaussian 1 beserta contohnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 2 ini menyatakan konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa akan sama. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi teori perilaku konsumen. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.